Pagi Pak Afid. Pagi Pak Oskin. Saya minta waktunya sebentar nih Pak, mengganggu Pak Afid. Tidak Pak, masih luang, masih jam kosong. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Afid atas waktunya yang sudah disediakan untuk aktivitas ini. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Baik, silakan. Ya. Ini Pak Afid kan besok mau melakukan aktivitas pembelajaran Pak ya. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Kebetulan saya di sini ditugasi sebagai supervisor atau observer ya Pak, atau pengawas. Nah, pengawas pembelajaran maksudnya, bukan pengawas bina ya Pak. Nah, di sini hal yang perlu saya tanyakan yang pertama adalah dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran apa ini yang ingin Pak Afid arahkan ke siswa? Mohon tidak bisa dijelaskan Bapak. Baik, nantinya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan murid agar bisa menentukan materi dalam persamaan garis lurus Pak, yaitu fokus pada menentukan kemiringan atau di istilah matematika itu namanya gradien garis. Nanti di situ murid diarahkan menemukan konsep menentukan suatu kemiringan dari suatu benda konkret yang ada di sekitar mereka yang berkaitan dengan konsep kemiringan. Nah, nantinya murid akan menemukan permasalahan, akan saya berikan permasalahan yang nantinya akan diselesaikan dengan konsep yang mereka temukan dari hasil diskusinya. Artinya tujuannya nanti siswa akan memahami konsep menentukan kemiringan dan juga dikontekstualisasikan pada kehidupan sehari-hari, seperti itu. Wah, bagus sekali tuh Pak Afid. Jadi dari keterangan Pak Afid ini siswa akan mempelajari konsep tentang kemiringan atau gradien, namun dihubungkan dengan kehidupan nyata ya Pak, supaya pembelajaran atau materi itu aplikatif ya Pak ya. Betul sekali. Siswa tahu manfaat pembelajaran ini sehingga mereka bisa bersemangat ya Pak mempelajari ini. Bukannya tidak mau dipakai nantinya, tetapi bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata, entah nanti pada misalnya yang miring, bangunan miring-miring Pak ya, seperti tangga atau alat bermain perosotan gitu ya Pak ya. Kemudian kalau ada yang jadi pilot berarti mungkin kemiringan untuk pesawat terbang itu bisa diukur ya Pak. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ini kira-kira dari Pak Afid sendiri, area pengembangan yang ingin dicapai Bapak apa ini Pak, terkait dengan misalnya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran itu ke siswa? Baik, yang pertama yaitu terkait dengan strategi pengembangan yang akan saya lakukan, yaitu terkait dengan model pembelajaran Pak. Model pembelajaran yang akan saya lakukan nanti menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nantinya oleh karena itu di situ saya mempersiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama harus mengetahui apa sih aplikasi dari materi yang akan saya sampaikan, kemudian mencari permasalahan yang relevan dengan kehidupan murid atau siswa, kemudian juga mempersiapkan bahan ajar atau media yang nantinya untuk melaksanakan atau mendukung model pembelajaran problem based learning. Nah, di situ juga nanti saya arahkan peserta didik akan berkelompok menemukan materi dari belajar dari berkelompok secara mandiri dari buku paket untuk memberdayakan sumber belajar. Kemudian setelah mempelajari konsepnya, diharapkan peserta didik akan menemukan masalah dari permasalahan yang saya sampaikan di awal. Artinya saya mengembangkan model pembelajaran problem based learning. Kemudian kompetensi yang perlu saya persiapkan yaitu bagaimana cara mengemas pembelajaran agar lebih menarik partisipasi siswa. Cuma yang menjadi kendala selama ini yang saya alami yaitu bagaimana cara
membawakan pembelajaran matematika yang asik, mudah dan menyenangkan. Kurang lebihnya seperti itu Pak Husni. Mungkin ada yang terlewat dari saya atau yang perlu ditambahkan. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup lengkap ini Pak jawabannya. Dari area pengembangan ya Pak, mengembangkan pembelajaran model problem based learning dengan mengangkat aplikasi pembelajaran dalam kehidupan nyata ya Pak, berdasarkan masalah yang dihadapi. Kemudian agar siswa nanti bisa menarik kesimpulan ya Pak dari masalah yang ditawarkan ini. Nah, ya. Hal ini dari keterangan Pak Hafid ada kendala ya Pak yang dihadapi dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, ini yang ingin Pak Hafid kembangkan. Nah, itu juga sebenarnya yang mau saya tanyakan, ada kendala apa. Nah, untuk tentang terkait media ini Pak, untuk menunjang tujuan pengembangan kompetensi Bapak ini, media apa saja nih Pak yang digunakan Pak? Baik, media yang saya gunakan yang pertama membuat slide dalam bahan presentasi Pak, PowerPoint. Kemudian alat bahannya yaitu laptop, LCD, sama sumber belajar buku siswa. Kemudian sebenarnya nanti rencana saya di akhir pembelajaran akan dilaksanakan seperti semacam kuis Pak, atau soal. Nah, rencana saya nanti semoga bisa berjalan apabila nanti waktunya cukup, yaitu saya merencanakan akan menggunakan aplikasi kuis Pak, seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Wah, keren ini Pak. Berarti Quizzes itu menggunakan media digital ini Pak ya? Betul sekali. Seperti aplikasi atau program di komputer atau bisa menggunakan gadget ini gawai anak-anak. Nah, kemudian tadi saya mendengar dari keterangan Pak Hafid itu ada kendala dalam penyampaian ke siswa. Nah, kira-kira menurut Pak Hafid itu indikator kalau pembelajaran itu sudah, atau Pak Hafid sudah berhasil ya menyampaikan materi pembelajaran dengan benar, dengan menyenangkan, dan menurut Pak Hafid sudah baik gitu ya. Misalnya dari 0 sampai apa dulu deh kriterianya dari Pak Hafid ini? Kira-kira pembelajaran yang Pak Hafid maksudkan. Oke, baik. Yang saya maksudkan adalah itu seperti ini Pak. Persepsi murid terhadap matematika itu sangat kompleks sekali. Ada cara mereka belajarnya yang langsung materi, ada yang ingin harus menyanyi dulu Pak, kadang seperti itu Pak. Saya melaksanakan pembelajaran tidak langsung ke pelajarannya, tapi harus bercerita terlebih dahulu atau bagaimanapun agar mereka motivasinya itu terbangun seperti itu. Kemudian kendala yang saya hadapi yaitu bagaimana cara menyampaikan materi ini tersampaikan atau konsepnya bisa didapat siswa. Nah, yang jelas indikator keberhasilannya yaitu nantinya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang saya sampaikan Pak. Artinya peserta didik mampu menangkap konsep materi, kemudian dapat mengaplikasikan atau dalam menyelesaikan permasalahan yang saya berikan seperti itu. Itu indikator. Kemudian yang pertama terkait dengan konten materi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan motivasi belajar. Tentunya saya mengharapkan setiap pembelajaran matematika itu suasana kelasnya itu lebih hidup Pak. Siswa aktif, tidak ada yang istilahnya itu tertekan seperti itu Pak, nyaman dalam belajarnya. Itu salah beberapa indikator bahwa pembelajaran itu nyaman siswa seperti itu. Kemudian juga bisa ditambahkan bertanya, seperti itu, banyak yang bertanya, aktif menjawab, umpan balik dari saya juga dijawab dengan baik seperti itu. Itu mungkin beberapa indikator yang dapat saya sampaikan. Nah, kira-kira sebelumnya ini Pak ya, ini kan Pak Hafid sudah berencana mengembangkan. Nah, sebelumnya dari misalkan saya buat skala 0 sampai 10, kira-kira posisi sekarang itu kalau 0 itu berarti belum ya, belum ideal. Kalau posisi 10 itu maksimal atau ideal. Kira-kira
di posisi mana ini kelas yang selama ini sementara ya Pak Hafid ada di posisi mana Pak dari skala 0 sampai 10? Skala apa itu Pak? Misalnya 0 itu skala. Iya, maksudnya dalam hal persiapan. Ya, ketiga hal tadi, misalkan siswa, kalau 0 itu berarti siswa belum mencapai indikator yang direncanakan, siswa dalam kondisi pembelajaran yang tidak nyaman, sedangkan skala 10 itu sudah tercapai indikator pembelajaran dan maksimal. Oh, sebelum ini ya, sebelum nanti saya melaksanakan pembelajaran besok. Selama ini ya. Di posisi mana yang terakhir kemarin Pak Hafid hadapi, sehingga Pak Hafid timbul, saya perlu mengembangkan kompetensi ini. Yang jelas saya mengampu kelas 5 kelas Pak. Yang jelas setiap kelas berbeda. Skornya berbeda-beda yang jelas. Kemudian untuk kelas yang nanti akan saya laksanakan di kelas besok, skornya mungkin kira-kira sekitar 6 atau 7. Masih di skala 7, 6 atau 7 skalanya. Memang harus ditingkatkan lagi seperti itu. Ada kelas lain mungkin ada yang masih 5 Pak. Masih sangat kurang sekali itu. Ya, karena kurang gitu ya Pak. Heterogen. Kelasnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah, dari yang saya dengar dari Pak Hafid ini, berangkat dari seperti tingkatan dari 0 sampai ideal itu berada di posisi 6 sampai 7, sehingga Pak Hafid berencana ingin mengembangkan target pencapaian tadi, indikator, kemudian suasana kelas yang menyenangkan, lalu anak-anak bisa aktif, itu di tingkat rencananya mau ditingkatkan ke posisi berapa ini Pak? 8, 9 atau ideal 10? Iya. Kalau rencana saya itu minimal 9 Pak. Minimal 9. Semoga bisa. Ya. Dalam rentang minimal 9. Saya berusaha, kalau target itu harus maksimal Pak. Tapi nanti untuk realitanya misalnya tidak bisa mencapai target 9 ke atas, 8 cukup. Semoga bisa sampai 8. Untuk target saya minimal 9, tapi semoga nanti realitanya yang terjadi di lapangan, kalau tidak mencapai 9 sampai 8 artinya sudah ada peningkatan seperti itu. Ya, sekali Pak, karena peningkatan kan merupakan prestasi ya Pak, meskipun betul. Hanya katakanlah tidak mungkin langsung yang naik drastis sampai 10 Pak. Mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi siswa di lapangan, suasana hati gitu. Karena heterogen kan, Pak Hafid juga dituntut untuk melakukan diferensiasi nih Pak ya. Ada yang siswa ini dibangunkan dulu suasana hatinya, kemudian artinya disiapkan dulu psikisnya untuk menerima materi baru. Ya, luar biasa sekali Pak persiapannya. Nanti kita langsung melihat ya Pak observasinya di kelas. Dan saya harap nanti pada pelaksanaannya akan lancar Pak, target yang sudah Bapak rencanakan itu bisa tercapai. Kemudian media-media atau suasana kelas, kemudian strategi yang Bapak rancang itu semua bisa membantu untuk ketercapaian target pembelajaran yang akan Bapak rencanakan ini. Terima kasih Pak Hafid, kita ketemu lagi nanti di kelas untuk observasi langsung ya Pak. Ya, siap. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya. Siapa? Alfi, kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 bulan atau 2 tahun? 2 hari ya. Terus Yusuf gak berangkat berapa hari? 1
sama. Kalau kamu mau dari sini. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Maulana Ilham dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa siap, Bram. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi apapun yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Biasa katanya kalau berdoa yang serius ya. Berdoa itu hubungan kalian dengan bukan lampu, dengan yang di atas ya Allah ya. Harus serius. Cuma ujungnya maksudnya ya. Amal juga ya. Masih lagi ya mau ya. Oh iya. Sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Oh ya, hari ini sekarang pelajaran apa? Satu saja matematika. Ya. Silakan dipersiapkan buku matematikanya. Sudah. Dibuka buku catatannya, buku paketnya. Selain buku matematika dimasukkan. Juga silakan dicek di bawah kolong meja, kolong kursi kalian ada sampah enggak? Kalau merasa ada sampah silakan diambil, dibuang sekarang. Barangkali ada bungkus permen, bungkus es, bungkus sosis. Barangkali nanti ada kecoanya, ada ularnya, ada buayanya. Dan silakan dibuang saja. Buang sekarang yuk. Gimana? Di tong sampah. Kalau kertas buat tong sampah sekarang yuk. Ada sampahnya enggak? Sampahnya ada enggak? Dicek di laci atau di bawahnya. Oh, alhamdulillah sudah bersih ya. Tadi pagi dekat ya. Yang dekat siapa? Saya siapa? Hasna. Siapa lagi? Sudah. Yang ada Pak. Nanti yang belum dekat. Oke, siap. Karena sudah disiapkan bukunya, sudah siap pelajaran belum? Sudah siap ya? Oke. Pertemuan kemarin kita sudah membahas materi apa? Persamaan garis lurus. Masih ingat gak kira-kira ya kemarin ya? Bentuk umum persamaan garis lurus. Aduh, lupa Pak. Masih ingat gak? Triska, bentuk umum yang pertama apa? Bentuk umum persamaan garis lurus Y sama dengan M Otomatis kalau X dideteksi kok. tambah Z. Otomatis Betul sekali keluar Triska. saat. Tapi kalau Ada berapa bentuk sudah umum? terang itu enggak ada. Baru satu. Enggak. Yang kedua apa Sofyan? Kamu jangan kasih itu ya. Tengah-tengah aja. Oke, terima kasih. Tadi bentuk umum yang pertama ada M-nya ya. M itu apa? Ke tengah aja Pak. Gradien itu apa? Slow aja Pak. Kemiringan. Hari ini kita akan bahas kemiringan atau yang istilah kerennya di matematika namanya gradien. Gradien dari suatu garis. Nanti kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Ini yang akan kita pelajari. Penasaran? Enggak.
biar mungkin belum penasaran. Saya lanjutkan ini ya materinya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan pembelajaran PCN. Yang pertama menjelaskan konsep kemiringan atau gradien. Kemudian yang kedua menentukan kemiringannya berapa. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah konseptual nanti yang berkaitan dengan kemiringan atau gradien. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan, bisa dibaca atau tidak? Bisa. Coba sebutkan hal-hal di sekitar kita, sekitar kalian yang berkaitan dengan kemiringan. Apa ya yang di kelas kita yang miring-miring? Jendela ada yang miring, ada yang tidak ya. Jendela kalau ditutup nggak miring, kalau dibuka miring. Terus apa lagi? Apa? Yang miring. Enggak ya. Apa lagi? Yang di rumah atau yang di mana saja nih? Tangga. Terus? Jalan. Jalan tangga. Terus apa lagi? Pernah ke mall? Pernah ke mall belum? Yang belum pernah siapa cung? Untuk tak jalan transmart atau matahari. Jalan-jalan ya, apa eskalator tadi. Jalan-jalan banyak sekali ya di sekitar kita yang berhubungan dengan kemiringan. Nah, nanti kita akan menentukan kemiringannya. Oh ya, tadi yang disebutkan kalian harus saya sampaikan. Berapa itu? Banyak sekali. Nah, kalau kalian pernah mendaki gunung, ada yang pernah belum? Belum, siapa? Biasanya laki-laki. Saya pernah ke Gunung Merbabu, daerah Boyolali. Luar biasa sekali. Kalau yang ini nanti saya ajak ke sana. Oke ya. Nah sementara sekolah dulu sampai ya. Itu yang ada masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan konsep kemiringan. Nah, seorang tukang bangunan, apakah kalian tahu tukang bangunan? Arsitek teknik sipil harus bisa mendesain tangga sedemikian hingga nyaman dinaiki maupun eskalator disesuaikan dengan luas bangunannya. Apakah mungkin eskalator atau tangga kemiringannya seperti ini? Nanti kalian naiknya ya. Atau seluncuran anak TK miringnya seperti ini. Satu langsung ya. Di bawahnya sini ada kerikil-kerikil sama bebatuan ya guys. Ada aturannya. Nanti kita akan menghitung kemiringan tersebut itu bagaimana. Oke ya, semakin penasaran. Saya lanjutkan lagi. Setelah mengetahui tujuan kemudian apa yang bisa membantu saya membacakan? Siapa? Kajian Bima dibaca itu. Apa? Terus? Oke, siap. Apa artinya maksudnya? Belajar itu tidak ada usianya ya. Sampai kapanpun kalian belajar, dari manusia yang baru lahir sampai nanti tutup usia, itu manusia harus terus tidak ada temannya. Oh, tapi sudah tua, berarti sudah tidak belajar. Dari dulu tidak, terus belajar terus. Saya juga masih belajar sampai kapanpun terus belajar. Tidak ada istilah orang lain. Maka jadikanlah belajar menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadikan suatu kebutuhan, nanti insya Allah nyaman dalam menjalaninya. Kita selalu belajar berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya, pada hakikatnya juga pembelajaran itu menuntut manusia untuk mencapai kodratnya, kodrat untuk menjadi manusia seutuhnya yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu ya, itu sedikit kata-kata motivasi dari saya yang ambil cuplikan juga ya.
Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan yaitu ada gambar apa ya? Apa kereta? Pesawat. Ada yang pernah naik pesawat? Belum? Saya nggak pernah, saya nggak langsung. Putri pernah? Belum ya? Belum pernah semua ya? Saya juga belum pernah. Nggak tahu rasanya gimana naik pesawat ya. Nah, nanti akan berkaitan dengan pesawat. Sekarang saya tanya, pesawat itu turunnya di mana? Bandara ya? Pernah ke bandara? Mana di mana? Semarang. Namanya? Bandaranya namanya apa? Ahmad Yani. Ya belum pernah. Nanti jalan-jalan ke sana ya. Pernah lihat pesawat terbang? Ya dari bandara terus naik. Apakah pesawatnya langsung naik ke atas? Tak mungkin, ya nggak mungkin. Itu helikopter namanya. Pasti apa? Jalan dulu ya. Jalan pelan, semakin kencang terus naiknya seperti apa? Apakah langsung naik? Nggak mungkin. Pasti pelan-pelan naik. Nanti itu membentuk suatu kemiringan laju pesawat. Ini permasalahannya. Rapat seorang pilot akan menerbangkan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Ahmad Yani di mana tadi? Semarang menuju Bandara Soekarno Hatta. Soekarno Hatta di mana? Jakarta. Pernah? Ikutnya Jakarta atau Tangerang? Tangerang ya, tapi kapalnya di Jakarta sih. Ya. Tangerang. Kemudian pada ketinggian 28.000 kaki, pilot mendeteksi terdapat gumpalan awan apa ini? Cumulonimbus. Do you know awan cumulonimbus? Tahu nggak? Tidak tahu. Dulu pada zaman dahulu, yuk nggak dulu banget ya. Akhir 2014 sudah lahir belum? Sudah ya. Ada yang namanya pesawat Air Asia. Tahu nggak? Tahu beritanya atau tidak? Jatuh di laut. Pernah mendengar beritanya? Enggak tahu. Baru lahir ya? Masih baru madas. Kalian masih apa? TK? Oh masih apa ya? Masih nontonnya SpongeBob gitu ya? Mungkin gitu ya. Ada pesawat Air Asia nabrak awan yang namanya awan cumulonimbus. Pak, maksud pesawat nabrak awan guys? Awan kan Pak. Awan cumulonimbus itu sangat berbahaya. Isinya yaitu apa? Muatan listrik. Gumpalan awan yang menggumpal tebal. Salah satunya namanya awan cumulonimbus. Lebih dalamnya saya kurang paham. Intinya kalau pesawat nabrak awan, melewati awan itu hilang kontak, jatuh ke laut, banyak yang meninggal. Oleh karena itu, agar pesawatnya tidak menabrak awan, maka pada jarak 20 km di depan mereka, sehingga sang pilot diminta pengawas bandara untuk membawa pesawat naik terus tak rasa ya. naik ketinggian biar tidak nabrak awan pada ketinggian 38.000 kaki. Berapakah minimal? Nah, apakah bisa di sini pesawat? Tidak awan. Nggak mungkin ketinggian, nggak mungkin langsung naik ya. Pasti pelan-pelan naik. Membentuk suatu berapa kemiringannya dibentukkan rasa. Berapa rasa? Agar pesawat tidak nabrak, bawa penumpang banyak loh ya. Yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan ini? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita akan belajar konsep gradien atau kemiringan. Oke, selanjutnya yaitu untuk menemukan konsep gradien, silakan berkelompok. Kelompok satu kelompoknya Hamam berempat sampai Maulana Ilham. Kelompok 2-nya Sofyan sampai belakang Kafa. Kelompok 4-nya sini nggak apa-apa. Ya, 3, 4 ya. Karena yang ini nggak berangkat orang. Silakan menghadap ke belakang. Yuk, ini juga sama. Yuk, menghadap ke belakang. Saling di kelompok. Saya hitung 1 sampai 5 nih. Yuk, silakan. Balik terus saja. 1. Ya, berangkat. 2.
Tiga. Empat. Sudah? Oke, sip. Kalau sudah, silakan kalian bawa buku paket ya. Bawa buka halaman 149. Sudah cukup? 149. Materi menentukan kemiringan garis. Ada gambar mati itu bersusun bertandanya. Silakan berkelompok berdiskusi bagaimana cara menentukan suatu kemiringan. Nanti kalian tulis simpulkan apa yang kalian dapatkan dari kelompoknya masing-masing. Bagaimana caranya? Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya silakan didiskusikan, kemudian apa yang perlu kalian tulis atau kesimpulannya. Bagaimana cara menentukan suatu kemiringan. Waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Sudah belum? Enggak paham? Dari terus dari alamat grafik, kemudian ini sudah sama. Dari ini silakan diperhatikan, kemudian menentukan ini kemiringan. Caranya bagaimana? Nanti pakai untuk menghitung pesawat tadi, seperti itu. Jelas ya? Itu nggak paham nggak? Dari gambar. Maka ditentukan bagaimana cara menentukan kemiringannya. Oke. Atau nanti diawali tabel-tabelnya juga untuk menentukan seperti kemiringan. Nah, caranya seperti ini. Yang lainnya jelas? Ada pertanyaan? Problem? Ya ditulis, nggak cuma ditulis. Ya masih ada waktu 3 menit lagi. Oke sip, sudah. Bawahnya ambil satu sip. Oke sip, bagus. Teladan ya, teladan. Ini sekedar itu kalau dalam sumber dikasih sama. Pak, kalau sistem data X tulis sebelah atau bawahnya. Ya, tidak ada yang salah. Bagus. Oke.
1 menit lagi. Diskusi lo ya, jangan sendiri-sendiri. Ngobrol. Bisa ngobrol atau tidak? Ada bisa. Nanti saya minta siapa yang mau ngomong atau menjawab hasil diskusinya kelompok berapa yang mau. Kalau nggak ada, biasanya sih nggak ada tunjuknya. Ya, bisa nanti yang katanya tadi apa? Solid. Ya, sudah. Baik, sudah 5 menit berjalan. Sudah atau belum? Sederhana sekali materinya, ya. Juga ada apa namanya? Ya itu. Materinya sangat sederhana sekali, ya, tapi sangat bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa matematika itu sangat aplikatif sekali dengan dunia kita, ya. Membuat dan yang paling asing itu menyenangkan. Masih terngiang-ngiang lagunya ya sekarang. Dia nggak tahu, Insa nggak tahu. Oh ya, oke, baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Nanti waktunya kelamaan, jangan 5 jam. Oke, baik, saya minta kelompoknya kelompok 3, kelompoknya Noval. Setelah kalian berdiskusi tadi dan terkait dengan konsep kemiringan, apa yang didapatkan, silakan salah satu bisa berdiri terus membacakan hasil diskusinya. Yuk, Ica, berdiri saja di situ, nggak usah ke depan, ya Bapak. Yuk, biar yang lain dengar. Berdiri, yuk. Dijelaskan ke teman-temannya. Yang keras 1, 2, 3. Jadi cara menentukan gradient adalah dengan kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal sama dengan Y per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal yang biasa disebut X. Atau kesimpulannya yaitu M sama dengan Y per X karena kemiringan disimbolkan dengan M, sisi tegak disimbolkan dengan Y, dan sisi mendatar disimbolkan dengan X. Jika kemiringan garis ke kanan hasilnya negatif, maka kemiringan garis ke kiri hasilnya positif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Waalaikumsalam. Sudah sangat mantap sekali, ya. Dari pengamatannya diperoleh bahwa dari kelompoknya Isa bagus sekali, ya, sudah lengkap. Yaitu untuk menentukan kemiringan, yaitu apa? Kita bisa membandingkan perubahan panjang sisi apa? Vertikal dengan atau dibagi dengan perubahan panjang sisi horizontal, atau dalam matematika kemiringan itu apa? M sama dengan apa? Y per X. Sudah itu saja, sangat sederhana. Kemudian dari tabel-tabel yang dibacakan kelompok 3 tadi mewakili ada sifat-sifatnya. Kalau miring ke kanan apa tadi? Yogi, maka M-nya negatif. Kalau miringnya ke kiri positif. Tergantung persepsinya, nanti ada gambarnya. Itu saja. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Ayo menyimpulkan yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok kalian.
dari kelompok lain ada yang mau berpendapat Pak, saya beda Pak seperti ini, ada atau tidak? Sama semua, kelompoknya salah. Benar? Setuju? Oke, Fajar gimana? Oke, Ayu. Iya, oke. Kelompoknya Ila. Iya. Devira. Oke. Alira. Oke. Oke saja ya. Kelompoknya Najwa. Mana suaranya? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, baik ya. Tadi yang disampaikan ini saya satu lagi. Nanti yang belum dilengkapi di buku catatannya ya. Untuk menentukan kemiringan garis atau gradien yaitu menentukan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibanding dengan perubahan panjang sisi mendatar, atau bisa ditulis jika ada gradien garis lurus yang melalui koordinat 0,0 dan koordinat x, y, maka yang tadi disampaikan Ica yaitu M sama dengan Y per X, sudah sesuai. Selanjutnya kalau titiknya ada 2 maka salah satu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kurang 1 nya. Gak hapus 1. Jelas ya? Mudah? Paham? Asli? Yakin? Gak hapus sih? Real? Oke. Sekarang kesimpulan ini bisa dicatat di buku catatan kalian. Sudah atau belum? Oh sudah ya? Ya, satu kalian. Sekarang belajarnya boleh ke depan lagi yuk. Kita fokus lagi kembali ke permasalahan. Kembali ke kursi awal, diturun saja kursinya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan permasalahan terkait dengan pesawat yang dipiloti oleh Raka. Raka pengen jadi pilot ya Raka ya? Oh bukan Raka Rabbani gitu ya. Raka ya, Raka Santoso misalnya. Atau yang lainnya ya, enggak tahu. Raka Prasetyo. Kita kan dengan konsep kemiringan yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi, kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya ada pesawat, pesawatnya ya kecil ya, jalan di gambar nggak bisa. Kemudian tingginya berapa ya tadi ya? 20. Oke, 28.000 kaki. Tinggi sekali. Kemudian di depannya ada apa itu? Awan. Awan apa namanya? Susah namanya ya. Apa artinya? Cumulonimbus. Ulangi. Ya wis nanti kalian lebih mendalam penasaran apa itu nanti bisa dicari. Pada jarak berapa itu? Kemudian diminta untuk naik berapa jadinya biar nggak mengenai awan. 38.000 kaki. Berarti kemiringannya yang mana ya? Kan dari titik sini ya. Biar naik berarti kemiringannya yang mana? Dari titik sini ke titik sana. Biar nggak nabrak awan. Tahu ya? Nah, itu adalah kemiringan yang diperlukan pesawat agar tidak mengenai awan. Nah, itu kemiringannya berapa? Nah, caranya bagaimana ya tadi ya? Masih ingat nggak yang disimpulkan Ica tadi? M sama dengan Y per X, yaitu perubahan pada sisi tegak atau vertikal. Itu berarti yang mana? Sumbu Y yang mana? Masih ingat ya? Ini belum lengkap koordinatnya. Ini sumbu apa?
Ini sumbu Y. Ini salah, harusnya besar ya. Y. Kalau sumbu harus huruf kapital. Maka perubahan sumbu pada sumbu Y yaitu berapa perubahannya? Ini ya. Sini ya. Nah, dari 28.000 ke 38.000. Kemudian perubahan pada sumbu X-nya berapa? Ini ya berdasar ya, berapa? Satuannya sama atau beda? Beda, ini kilometer ini harus disamakan. Ya, perubahannya berarti berapa? 38.000 kurangi 28.000 yaitu berapa ini? 10.000 ya ini perubahannya. Kemudian X-nya berapa? Pada satuan kaki, ini saya perlu jelaskan ya. 1 kaki itu 0,3 meter atau sekitar 30 cm dibulatkan, sehingga untuk 10.000 kaki maka menjadi 3 km. Di 0,3 cm di skala 10.000 berarti dijadikan kilometer yaitu 3 km. Kemudian X-nya tadi perubahan sisi mendatanya 20 km sudah jangan diubah lagi. Satuannya sudah kilometer semua ya. Nah sekarang berarti yuk N-nya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Y-nya tadi perubahan, si vertikalnya berapa? Cifra berapa ini? Y per X ya? Berapa perubahan kesembunyiannya ini? 3 km. Satuannya nanti per X-nya berapa? X-nya berapa? 20. Kemiringannya 3/20. Bisa dihitung berapa biar jadi desimal? Atau M sama dengan 3/20. Membaginya caranya bagaimana? Bisa nggak 3/20? Apa? Ayo. Bisa. Porok kakek katanya betul sekali. Ya. Yo, saya ingatkan lagi barangkali lupa. Masih ingat atau sudah lupa? 3/20. 3/20 bisa nggak? Nggak. Kalau nggak bisa bagaimana? Tambahin 0. Kalau tambahin 0 berarti muncul 0, 30/20 berapa? 1 sip 1. Terus 1 kali 20 berapa? 20. Ditambah ya? Ditambah ya? Oke sip, biar nggak atau dikurang. Berapa? 30 kurangi 20 berapa Ramadan? Berapa? Pintar sekali. 10 ya? Selesai belum? Belum. Diapakan lagi? Dibagi lagi. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa ditambah apa? Jadi 100 bagi 20 berapa? 5. 5. Ini ya? 5 kali 20. Nah, terus dikurangi 0 lagi. Hasilnya itu 0,3. Yang itu barang. Ternyata jadi kesimpulannya ya, kemiringan yang diperlukan rata dalam mengendarai apa? Mengemudi, menaiki atau memiloti pesawat biar tidak menerkam itu harus naik dengan kemiringan minimal 0,15. Boleh miring lagi, boleh biar tapi minimal kemiringan yang diperlukan agar tidak mengenai awan. Oke. Baik, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang kemiringan, ini ada oleh-oleh buat kalian ya. Nah, nanti silakan bisa dikerjakan karena waktunya sudah terbatas. Baik, kita simpulkan saja pembelajaran hari ini ya. Sekarang saya tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, Fitri, Nur, dan Ningsih? Belajar apa hari ini?
gradien. Terus apalagi Vanessa? Betul sekali, apalagi Helen? Betul sekali. Kesimpulannya tadi apa ya? Masih ingat nggak? Untuk menentukan gradien atau kemiringan dengan cara apa? M sama dengan Y per X. Atau kalau dalam kalimat bagaimana? Kemiringan sama dengan perubahan pada sisi atau berusaha. Oke, terima kasih ya. Itu yang kalian pelajari dengan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan menentukan suatu persamaannya jika diketahui kemiringannya. Masih masuk bab persamaan garis lurus. Itu ya. Untuk pembelajaran hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ternyata dari apa yang kalian pelajari hari ini, yaitu ternyata sesuatu materi yang kalian pelajari di matematika ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, berhari-hari, jangan sehari saja ya, sehari-hari istilahnya ya. Atau ternyata bisa dikaitkan dengan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ini menunjukkan bahwa matematika itu sangat menyenangkan. Itu saja ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti dikerjakan kuis berhadiah. Hadiahnya itu kebab di foto ini. Ya, nanti silakan ambil, nggak bayar. Kalau mau pulang baru bayar. Itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Ya. Kalau tidak ada, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga hati, jaga jiwa dan raga kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Afid. Siang Pak Husni. Terima kasih nih Pak ya. Ini kita setelah aktivitas pembelajaran, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Pak terkait dengan aktivitas tadi ya Pak. Secara umum tadi saya lihat sudah luar biasa ya. Saya melihat pembelajaran Pak Afid itu sampai saya itu ingin melakukan itu terus-menerus Pak. Karena saya senang ya dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, apapun materinya, apapun pelajarannya. Jadi semakin banyak yang belajar dari Pak Afid. Namun demikian, ini ada refleksi ya Pak, refleksi pembelajaran terkait dengan semua aktivitas yang sudah Pak Afid lakukan di kelas bersama murid. Nah, kira-kira apa ini Pak yang menjadi catatan-catatan Pak Afid Pak selama pembelajaran tadi? Ada yang misalkan temuan apa, kemudian bagaimana manajemen waktu Pak Afid, kemudian bagaimana keaktifan siswa, atau ada kendala apa gitu, atau siswa perasaannya gimana sama pembelajaran ini, bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Pak Husni. Yang pertama, refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama terkait dengan waktu. Saya kira pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan Pak. Sudah. Kemudian selanjutnya mengenai dengan konten isi materi juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, sudah tercapai dengan baik. Siswa juga bisa diajak untuk mengikuti alur yang saya harapkan, mulai dari awal menentukan persepsi, dapat menjawab pertanyaan
materi atau mengaitkan materi sebelumnya, walaupun tadi ada satu siswa yang lupa dengan materi awal, tapi bisa dibantu oleh siswa yang lainnya, kemudian mampu memahami permasalahan yang saya berikan dengan berdiskusi kelompok dan mengelaborasi atau mengeksplorasi konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun bersama dengan saya, guru dibantu dengan saya sebagai seorang guru, hanya sebagai fasilitator. Kemudian di penutupnya saya berikan refleksi pembelajaran terkait dengan apa yang sudah disampaikan pembelajaran pada kesempatan tadi. Kemudian siswa juga dapat meresum materi yang sudah saya sampaikan dengan baik. Kemudian ada catatan-catatan tersendiri bagi saya sendiri terkait dengan konten isi materinya. Secara keseluruhan sudah tersampaikan dengan baik, akan tetapi ada sedikit kendala Pak Husni terkait dengan ternyata masih ada beberapa siswa yang tidak bisa menghitung pembagian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau apalagi yang bentuknya desimal, Pak, tadi kita bertemu dengan 3 bagi 20, Pak, ternyata masih ada Pak yang belum bisa. Oleh karena itu saya tuliskan lagi ortoretan di papan tulis, menuntun kembali, bukan mengajar tapi menuntun, agar mereka, kita saling mengingatkan agar memastikan bahwa dasar-dasar konsep hitungan yang sangat sederhana ternyata masih kita temui, Pak. Permasalahan di kelas 8, perkalian, pembagian sederhana, itu ternyata masih ada beberapa siswa yang belum menguasai atau masih lupa, istilahnya seperti itu kalau saya tanya. Kemudian catatan selanjutnya yaitu terkait dengan keaktifan siswa saat berdiskusi kelompok. Sepertinya siswa masih malu-malu, Pak. Ya, belum bisa berkelompok dengan maksimal, bisa kurang ada percakapan antara kelompoknya, sehingga terkesan peserta didik lebih ke belajar sendiri. Ya, tapi ada beberapa kelompok yang sudah benar-benar bekerja dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Itu terkait dengan keaktifan saat diskusi. Kemudian pertanyaan, saat menjawab pertanyaan, harapan saya itu ada yang langsung respon, Pak. Siapa yang mau juga pertanyaan atau apa, tapi harus dituju terlebih dahulu, karena tidak ada. Ternyata perlu nanti untuk itu juga untuk refleksi saya sendiri untuk pembelajaran selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa itu, Pak. Kemudian apalagi ya, Pak, mungkin itu saja, seperti itu dulu, Pak. Dari keterangan Pak Afid tadi, sepertinya kalau secara keseluruhan saya simpulkan sudah baik ya, Pak. Skalanya untuk misalkan 0 itu sangat 0 ya, tidak tercapai. Kalau 10 itu tercapai, ini skalanya sudah meningkat ini, Pak, jadi 8 atau 9 ini, Pak. Hanya hal-hal kecil yang belum sampai 9, Pak, menurut saya. Oh, belum 9 ya, Pak. Belum. Terkait dengan itu ya, indikatornya Pak Afid yang lebih paham ya, Pak, dalam menentukan itu semua. Nah, dari salah satu ini, Pak, kendala yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan siswa yang kurang aktif dalam diskusi, kemudian malu untuk menyampaikan pendapat, itu dalam teori yang pernah saya pelajari, juga mungkin kita pernah pelajari ya, Pak, terkait kompetensi sosial emosional ya, Pak. Misalnya keterampilan berelasi, kemudian keterampilan untuk menyadari potensi diri, pengendalian diri dalam menyampaikan pendapat ini, Pak. Kendalanya di situ ya, Pak, malah. Nah, ini rencana apa ini, Pak, ke depan yang Bapak ingin tempuh untuk mengatasi kendala itu, Pak? Baik, mungkin rencana dari saya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, pendahuluannya itu bisa lebih diperpanjang lagi, Pak, dengan cara sebenarnya ini sudah diterapkan di kelas lain, dengan cara siswa yang bukan yang tadi saya laksanakan, yaitu dengan bernyanyi, Pak.
Itu siswa ternyata sangat Sangat ice breaking ya Pak. antusias sekali. Ice breaking juga permainan. Dan malah Suasana. mencarikan suasana. Ternyata misal suatu saat kelas kok anteng, diam, kaku, ya ternyata mungkin pemahaman saya itu karena sudah mulai jenuh dengan apa yang dipelajari, apalagi kontennya matematika. Kadang saya perlu berpikir keras untuk bagaimana cara agar siswa itu tidak anteng atau diam Pak. Sekali ice breaking. Tadi juga refleksinya belum ada ice breaking Pak, sama yang termasuk saya lakukan tadi. Sebelumnya sudah pernah saya lakukan di kelas lain, itu ada nyanyinya Pak, termasuk nyanyi tentang lagu matematika. Dan ternyata ada siswa yang kemarin saya nulis di papan tulis Pak, yang kelas lain. Tulisannya sampai 2 hari nggak dihapus. Karena senang Pak ya. Karena setiap kali saya masuk atau istirahat saya lewat dia nyanyi. Sangat terngiang-ngiang ternyata. Seperti itu. Jadi itu salah satu ternyata bagus seperti itu Pak. Perlu diterapkan untuk kedepannya, ternyata bagus untuk mengaktifkan minat siswa seperti itu. Kemudian juga ice breaking juga sangat penting sekali ternyata. Betul. Berarti menyiapkan kondisi psikis siswa dulu sampai Pak Hafid merasa betul ini sudah siap nih. Siap. Kalau diberi materi gitu ya Pak ya. Harus menyiapkan kesiapan belajar siswa. Betul sekali. Baik Bapak. Kemudian ini Bapak, terkait kendala tadi, kemudian yang sudah Bapak lakukan, hal-hal apa ini Pak yang selama ini bisa membantu Bapak ya, baik orang ataupun baik rekan sejawat atau media atau murid sendiri yang membantu Bapak untuk mengatasi masalah itu, ada tidak Pak? Oke, baik Pak. Yang mungkin bisa ditempuh atau membantu nanti kedepannya ini dalam memperbaiki itu. Yang jelas di sini saya membutuhkan masukan dari rekan sejawat, termasuk seperti hal diskusi seperti ini sangat saya perlukan. Kemudian supervisi pembelajaran itu juga sangat penting sekali Pak, untuk mengetahui refleksi atau kekurangan apa yang telah saya ajarkan. Jadi rekan sejawat apapun itu pelajarannya, tidak harus pelajaran matematika, saya sangat membutuhkan refleksi atau umpan balik melalui kegiatan supervisi pembelajaran yang saya lakukan Pak. Itu sangat penting bagi saya untuk mengembangkan apa yang kurang dari pembelajaran saya, kemudian juga mengembangkan strategi pembelajaran apa yang bisa ditempuh. Kemudian dari segi siswanya, saya juga membutuhkan kolaborasi antara saya dengan siswa, bagaimana terjadi chemistry antara guru dengan siswa, bagaimana tanpa guru mengajukan pertanyaan pun siswa bisa bertanya terlebih dahulu, seperti itu. Itu kemudian komponen dari sekolah itu juga saya sangat membutuhkan sarana dan prasarana, termasuk yang sudah tadi saya menggunakan Chromebook dari sekolah Pak, termasuk juga LCD projector, juga ada dukungan dari sekolah itu juga sangat saya butuhkan, seperti itu. Baik, itu berarti rencana, termasuk nanti rencana tindak lanjut Pak Hafid ini Pak ya, tentang misalkan mengembangkan tadi interaksi, membangun chemistry dengan siswa, kemudian mengadakan kegiatan semacam seperti observasi atau supervisi, meminta masukan kepada rekannya. Mungkin menurut Pak Hafid bisa ya Pak dimintai masukan atau memberi ide-ide apa untuk mengatasi masalah itu. Nah, atau mungkin Pak Hafid ingin mengembangkan media yang digunakan, termasuk tadi digital tadi Pak ya, dengan kuis atau kuisis gitu. Nah, kira-kira ini Pak, kapan ini Pak Hafid mau menempuh ini Pak, tindakan ini dilakukan kapan ini Pak, kira-kira targetnya? Ya, baik. Sebelum pembelajaran yang selanjutnya tadi itu, saya berencana ingin membuat media digital Pak, tapi ternyata realitanya tidak tersampaikan. Artinya siswa tidak, karena
saya lupa menyuruh siswa untuk membawa HP seperti itu. Jadi pada hari ini siswa tidak membawa HP Pak, jadi tidak bisa dilaksanakan media digital tersebut. Kemudian rencana dari beberapa rencana yang saya sampaikan tadi, insya Allah ke depan dalam minggu depan Pak, semoga bisa terrealisasikan karena butuh persiapan menyampaikan ke siswa terlebih dahulu untuk pertemuan dalam minggu depan. Semoga saya dapat mengimplementasikan apa yang menjadi kekurangan saya dan menjadi rencana tindak lanjut dari saya. Seperti itu. Jadi termasuk membangun chemistry, kolaborasi, koordinasinya Pak itu target Pak Fit minggu depan ini Pak. Minggu depan. Baik Pak, terima kasih nih Pak, luar biasa sekali. Ini Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan mencapai peningkatan ya Pak, meskipun tadi menurut Pak Agus sendiri dari 6, 7 menjadi 8 misalnya Pak. Iya. Kemudian tadi ada apa namanya yang masih menjadi catatan ya Pak. Di sini catatan di sini bukan berarti menonjolkan kekurangan, tetapi di sini untuk direfleksi kemudian mencari solusi ke depannya seperti apa. Betul sekali. Nah kemudian yang penting lagi seperti tadi rencana tindak lanjut yang Pak Fit lakukan itu targetnya kapan, nah itu harus ditentukan ya Bapak ya, karena pencapaian tujuan, pencapaian sebuah tujuan pembelajaran itu memang harus direncanakan dengan matang, di manage waktunya yang baik ya Pak, supaya perkembangan siswa, kompetensi Pak Fit juga berkembang dengan maksimal, kemudian dengan manajemen waktu yang sangat efektif ya Pak, seperti itu. Nah ini demikian Pak Fit, saya juga memetik banyak pelajaran dari yang Pak Fit sampaikan. Saya sendiri bisa mengaplikasikan ini Pak dalam pembelajaran saya untuk meniru bagaimana cara tadi kalau Pak Fit menyampaikan dengan problem based learning, kemudian dengan alur pembelajaran yang begitu sistematis ya, yang mungkin karena keterbatasan waktu Pak 1 jam, jadi akhirnya SBK yang biasanya nyanyi di skip ya Pak. Jadi tidak ada. Tadi saya juga rencana di bagian penutup itu mau ada nyanyi Pak, ternyata waktunya Iya. sudah habis. Tapi itu sudah luar biasa menurut saya Pak, karena 1 jam itu biasanya sangat sekali untuk menyampaikan materi dari awal sampai akhir Pak. Betul, Sampai betul. Jadi materi yang sangat seperti itu. Ya. Terima kasih Pak, nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak untuk depannya dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya, baik, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.